terlihat suram. Rumah bekas para mandor Belanda ini terlihat sangat mengerikan. Tumbuhan rambat, rumput liar, bahkan puluhan kelelawar sudah kuasai tempat ini. Bagaimana dengan makhluk astral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi sebuah bangunan. Ya teman-teman, ini bangunan bekas mandor, atau ini disebut loji oleh orang penduduk lokal. Di sini masih Sumberdanti, Desa Sumberdanti, Kabupaten Jember teman-teman. Ada sebuah situs atau bangunan yang memang sudah lama terbengkalai. Ini adalah bekas bangunan mandor atau penempatan mandor, semacam konsen gitu teman-teman. Mandor yang menempati kebun akan ditugaskan dan berhak menempati tempat ini. Sisi mistisnya atau horornya saya nggak perlu cerita lah. Yang paling terkenal itu kalau rumah-rumah bekas Belanda yang paling sering berwujud adalah sosok yang tanpa kepala teman-teman, seperti biasa. Dan sering sekali saya mengunjungi tempat bekas Jepang atau Belanda itu, ya yang paling sering adalah sosok yang tanpa kepala. Di sini ada dua bangunan teman-teman, saya expose dari belakang, memang sengaja kita explore dari belakang ke arah depan. Nah ini bagian depan, yang sini belakang teman-teman. Baru saya aja masuk, saya seperti akan diserang oleh puluhan kelelawar yang menempati tempat sini ya teman-teman. Kita boleh cek habis ini, banyak sekali kelelawar nampak ya keluar masuk di bangunan ini. Perhatikan teman-teman, ada sekelebatan kelelawar dan itu sebetulnya menakutkan. Di sini sebetulnya dekat jalan raya teman-teman, tidak terlalu jauh. Dan di belakang sana sudah kebun. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini agak gerimis ya teman-teman. Boleh dicek nih daunnya. Gerimis. Bismillah. Ada banyak tumbuhan sirih-sirihan dan tanaman rambat lainnya. Mungkin beberapa teman-teman tidak mengetahui jenis tanaman ini. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, saya nggak tahu. Cuman kami sebutnya ini adalah nyelateng. Daun nyelateng ini hati-hati teman-teman. Ini mengakibatkan, kalau kena kulit secara langsung, ini mengakibatkan panas dan gatal. Dan biasanya penawarnya ada di bagian akarnya. Sekedar aja ya, ini berbagi aja teman-teman. Jadi jika ada tumbuhan yang seperti ini sirih, tapi dia ada bulu, kemudian ada bunga yang berbentuk demikian, hati-hati teman-teman, ini mengakibatkan panas dan gatal. Oke ya. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya tahu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini genteng sudah pada roboh. Jendelanya cukup lebar sekali teman-teman, berbeda dengan bangunan. Wow. Baru saya nyurvei di sini, banyak sekali kelelawar bergelantungan. Astagfirullah. Lihat. Ngeri, Kak. Ingin menyerang kepala saya aja. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya. Lihat. Jendela yang sangat lebar teman-teman. Rata-rata khas begitu. Nah, harus hati-hati ya teman-teman, soalnya ini sudah cukup rapuh karena memang kemakan usia. Temboknya sudah pada
padati oleh lumut-lumut. Ini mungkin kotoran-kotoran kelelawar memenuhi ruangan ini. Ada laba-laba teman-teman yang cukup besar di sini. Ada 2 ruang di sini teman-teman, 1 dengan 2. Yang ini lebih terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gentengnya sudah nggak ada di atas, jadi lebih cahayanya lebih masuk ke dalam ruang ini. Nah, yang ini lebih tertutup teman-teman, dan auranya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lama sekali nggak ada manusia yang kesini teman-teman. Di bagian situ, oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian sini adalah langsung tumbuhan talas ya teman-teman, penuh sekali, dan ini cukup gelap. Saya minta maaf ya teman-teman atas suara-suara yang bising, mungkin motor nanti kerekam oleh audio, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena ini memang sangat dekat dengan jalan raya. Alhamdulillah. Ini bagian belakang. Saya rasa dari 2 ruang ini, ruang inilah yang cukup mistis atau sedikit horor ya teman-teman. Kalau kita explore malam hari mungkin lebih seru ya. Next time lah kita atur untuk review ulang tempat ini. Oke, kita mungkin keluar aja dulu teman-teman, karena para kelelawar ini seakan mengancam. Menarik sekali bagian jendela ini dengan ornamennya. Oke. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Ada 2 ruang di sini, yang bagian luar 1 dengan 2. Nah, ruang ini sudah ditumbuhi oleh pohon yang cukup tinggi teman-teman. Nah, lihat ini jenis pohon apa? Kayaknya arah deh teman-teman. Nggak tahu ya, kadang saya kesulitan untuk menyampaikan dengan bahasa Indonesia ya teman-teman, jenis pepohonan. Nah, kalau bahasa kami adalah ini pohon arah, dan biasanya buahnya bisa agak masam, cuman segar ketika kita buat rujak gitulah. Ini lebih gelap. Saya yakin ada sesuatu kalau kita ke sini malam hari. Nah, ruang kedua lebih menarik teman-teman. Bismillah. Aduh. Lihat, saya harus hati-hati karena memang sudah agak tinggi. Ruang kedua ini ditumbuhi oleh tumbuhan talas yang cukup besar, dan anehnya dia menghalangi jalan. Seakan-akan ini larangan, kita nggak boleh melalui ini. Aneh sekali, tepat di tengah dia tumbuh agak besar. Dan ruang ini tidak, apa istilahnya, bangunannya tidak rata teman-teman, seperti ini maksud saya. 1, ini lurus, kemudian ini lurus. Nah, ini ada bengkok gitu kayak masjid atau musola. Tapi nggak yakin nih musola, karena orang Belanda rata-rata kan Kristen atau agama lain selain Muslim, tapi saya nggak tahu lah, mungkin sudah mualaf atau nggak tahu lah, tapi ini bentuknya berbeda. Ruang terakhir ada, oke, ini sepertinya kamar mandi, karena saya lihat ada genangan air di situ teman-teman, di dalam. Mohon maaf saya nggak bisa akses karena ini susah sekali. Mohon maaf teman-teman. Jadi saya yakin di situ adalah kamar mandi. Oke.
Nah, ini bagian depannya. Mungkin kita cukup ya untuk explore yang bagian belakang. Kita pindah ke bagian utama, bagian ruang depan. Oke, ini tinggi teman-teman. Kayak ada penampungan air di sini, cukup besar. Bismillah. Sebetulnya ini tembok pembatas ya. Mungkin ini ruang berbeda. Nah, ini tembok ini bekas roboh. Jadi sebetulnya ini ada penghalang, tidak bisa akses ke belakang sini. Mungkin seharusnya muter lewat situ teman-teman. Cuman ini sudah hancur, jadi kita lewat sini tadi. Oke, kita sudah melewati tembok. Oke, ini ruang belakang. Di ruang belakang ini ada bangunan menyamping teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagian ini saya yakin kamar mandi karena lebih sempit. Rata-rata di bangunan Belanda itu ada bangunan terpisah, kayak lebih kecil. Mungkin kalau teman-teman menonton video yang sebelumnya, Rumah Belanda dan Lonceng, ini semacam apa istilahnya dulu? Sepan ya. Sepan itu teruntuk pembantu atau asisten rumah tangga yang menempati teman-teman, karena lebih kecil. Sudah penuh tanaman rambat, rumput liar. Bismillah. Oke. Ini sama aja sih, on juga. Bismillah. Lumutnya sudah pada tebal di dinding teman-teman, sudah menghijau. Agak gerimis ya teman-teman. Atapnya sudah hancur dan genteng pada berjatuhan. Oke, kita masuk ke ruang yang ini. Assalamualaikum. Oh iya bener fix. Jadi kalau teman-teman nonton video saya, penghuni rumah terakhir Belanda, kan ada bercak-bercak seperti darah teman-teman di tembok. Ini sebetulnya kotoran kelelawar. Jadi terjawab misterinya hari ini. Sama sebetulnya. Kalau rumah yang rongganya lebih lebar, kemudian lembab, dan rumah itu cenderung lebih gelap, minim cahaya, itu kelelawar biasanya lebih betah teman-teman. Lihat ada, ya, mungkin mereka sedang kawin teman-teman. Oke. Ini ya langsung jalan raya ya teman-teman. Jadi mungkin next time kita explore malam hari agar lebih terasa mistisnya. Saya ingin teman-teman tahu bagian depannya. Nah, ini ubin masih original Belanda ya teman-teman. Sekarang sudah kita jarang jumpai ubin yang model begini. Ada semacam tangga kecil untuk turun. Lihat bagian ornamen temboknya, tertata dari batu yang didesain sedemikian rupa.
Ini semacam pengenal ya, penanda rumah atau nomor rumah. Ada tulisan yang masih terlihat angka 3 dan 8. Jadi 38 teman-teman. Ya, begini kalau kita ambil gambar agak jauh. Ya, kurang lebih beginilah untuk bangunan ini teman-teman. Saya cukupkan karena hujannya sudah semakin deras. Terima kasih sudah temani saya teman-teman. Sehat selalu. Assalamualaikum.